Halo guys, kembali lagi ke kontenku. Kali ini bakal ngebahas sharing-sharing santai aja ya, teman-teman. Jadi marak di belakangan ini tentang banjir ya, teman-teman. Dimana emang kondisi cuaca yang ada di Indonesia ataupun di negara tercinta kita ini lagi musim-musimnya hujan ya, teman-teman. Jadi di mana-mana banjir. Nah, karena backgroundku ini dari geologi, teman-teman, dan penelitianku di S1 kemarin itu terkait groundwater ataupun air tanah. Jadi mau bahas tentang banjir sendiri, teman-teman. Jadi banjir itu nggak tiba-tiba ada ya, dan juga bukan kayak langsung jadi karena alam, dan kita tidak bisa sepenuhnya nyalain alam, teman-teman. Jadi ini aku akan bahas tentang secara singkat ya, kenapa bisa terjadi banjir dan kenapa masih banjir di Indonesia sampai saat ini ya. Jadi sistemnya yang paling gampang, aku bakal nampilin foto. Nah, ini ada sistem siklus siklus air ya, teman-teman. Siklus hujan tepatnya. Jadi nanti dari ada presipitasi hujan, terus dia ngalir ke bawah. Nah, ngalir ke bawah ini ada dua. Dia akan menjadi runoff ataupun dia bisa infiltration ataupun masuk ke dalam tanah, teman-teman. Nah, yang masuk ke dalam tanah ini biasa kita sebut namanya groundwater. Lalu untuk yang runoff ataupun yang ngalir ke permukaan nanti bakal bisa kita sebut surface water, teman-teman. Jadi kita bagi ya, yang di bawah itu groundwater dan juga yang di atas itu surface water. Nah, sekarang problemnya adalah kenapa bisa terjadi banjir? Apakah air tidak terserap maksimal ataupun bagaimana kita menghitung curah hujan maksimum terhadap eh, kekuatan ataupun catchment area yang tidak memungkinkan, teman-teman. Jadi sistemnya kayak gini ya. Kita punya annual curah hujan ataupun debit hujan tahunan, di mana sudah diperhitungkan, sudah ada di setiap daerah, teman-teman. Jadi curah hujan maksimalnya sih berapa sih kira-kira di daerah tersebut dalam waktu setahun ini, berapa berapa milimeter itu. Nah, emang kadang-kadang ada miss-nya ataupun ada toleransinya, teman-teman, karena bisa aja jadi terjadi hujan lebat ataupun malah bisa berkurang dari yang sudah kita planningkan. Nah, tapi kenapa masih bisa terjadi banjir? Apakah kesalahan terhadap kita menghitung curah hujan ataupun bagaimana? Jadi gini, teman-teman, maraknya yang aku lihat ya dari Indonesia, kenapa banyak banjir itu adalah catchment area ataupun daerah tangkapan air hujan ini yang tidak memadai. Nah, jadi dengan daerah tangkapan air hujan yang tidak memadai, jadi jumlah hujan yang datang dari presipitasi ataupun dari awan terus jadi hujan terus ke bawah itu turun ke permukaan itu nggak semuanya ataupun nggak 100% terserap, teman-teman. Ada berbagai macam faktornya yang ini kita sharing-sharing aja ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya jawaban lain juga bisa ditambahkan di kolom komentar. Jadi kalau misalnya daerah tangkapannya kan gini ya, teman-teman, hujan itu bisa masuk ke permukaan ataupun ke bawah permukaan. Jadi groundwater itu karena ada lapisan yang dinamakan lapisan impermeable, lapisan permeable. Jadi dia bisa masuk melalui pori, air-airnya itu bisa masuk melalui pori. Sedangkan kalau misalnya lapisan tersebut jadi impermeable ataupun tidak bisa meloloskan air, jadinya air itu tersumbat ataupun jadi di permukaan, teman-teman. Nah, lapisan yang permeable itu bisa kita sebut itu adalah aquifer. Jadi di tempat groundwater itu ataupun air yang dari atas permukaan itu tertampung di bagian bawah tanah ataupun di groundwater, teman-teman, itu bisa kita sebut namanya aquifer. Nah, sebenarnya gak semua lapisan permeable aja guys yang bisa jadi aquifer. Kalau misalnya bagian ada namanya aquifer retakan, ada aquifer sesar dan kekar, itu biasanya bisa lewat dari celah-celah dari batuan yang impermeable. Karena adanya rekan-rekan itu, jadi air bisa mengalir dan tertampung di aquifer tersebut. Nah, tapi kenapa kasusnya di Indonesia masih ada banjir? Padahal banyak banget apalagi di Jawa ya, itu lapisannya batuannya batuan pasir ataupun batuan yang permeable. Itu karena gini, mungkin luas daerah yang permeable itu mengecil, teman-teman. Entah ada pembangunan ataupun ada hal-hal yang lain, teman-teman, itu yang membuat lapisan atau catchment area yang di daerah tersebut jadi berkurang.
Oke, itu satu kesimpulan cuma nggak bisa menjawab kenapa bisa Indonesia banjir. Karena gini, ada satu lagi. Jadi begitu air masuk, jadi kan air kan siklusnya dari hujan dia turun ke bawah, ada yang injection ke bawah ke groundwater, terus ada yang mengalir jadi surface water. Di surface water itu bisa masuk jadi sungai, lalu ke lautan teman-teman. Nah sistemnya gini, kalau misal dari sungai itu nggak lancar ngalir ke lautan, pasti debit yang ada di sungai itu pun makin besar dan juga kapasitas sungai itu nggak mampu untuk menahan air itu jadi meluap, airnya itu menjadi banjir teman-teman. Jadi bukan hanya kesalahan dari catchment area ataupun perhitungan berapa banyak ataupun berapa curah hujannya, tapi bisa dilihat juga dari drainase ataupun aliran dari air itu bisa sampai laut apakah secara gampang atau apa ada sumbatan ataupun ada yang menghalangi air itu masuk ke laut, teman-teman. Jadi gitu ya. Jadi bukan hanya dari groundwater aja air itu bisa terserap, tapi juga saat mengalir ke laut kembali, apakah itu lancar atau tidak, ataupun ada sumbatan. Makanya banyak drainase-drainase di tempat kita yang nggak baik ataupun nggak sesuai. Jadi kan orang bilang kalau misalnya banjir, wah sungainya solokannya nggak dalam dan lain-lainnya. Itu benar teman-teman. Kan emang drainase yang tidak diperhitungkan itu menyebabkan banjir. Contoh kebanyakan yang saya lihat di perumahan-perumahan ataupun di Indonesia, sistem drainase yang kurang bagus di mana kayak kita membangun drainase ataupun selokan-selokan kecil itu untuk mencegah banjir, tapi tidak diukur dengan berapa sih air maksimum yang bakal masuk ke drainase tersebut. Karena apa? Kalau misalnya kita hanya sebatas membuat aliran ataupun sungai ataupun selokan, ya tidak mungkin kita bisa mengatasi banjir tersebut. Jadi nggak bisa asal-asalan juga kita buat drainase teman-teman. Nah, kenapa di luar negeri banjir itu nggak terlalu signifikan se-Indonesia? Karena mungkin drainasenya mereka pun bagus teman-teman. Di mana ada selokan bawah tanah. Kalau misalnya teman-teman lihat di film-film luar negeri kan ada ya selokan besar di bawah tanah, gorong-gorong besar di bawah tanah. Nah, itu sebenarnya yang bisa dibilang saluran air mereka yang untuk mengatasi banjir di permukaan teman-teman. Karena catchment area ataupun air yang dari atas dari hujan tadi tidak bisa 100% terserap oleh tanah langsung. Jadi mereka membuat sumur resapan di mana sumur resapan itu langsung masuk ke uh, apa ya bisa dibilang selokan bawah tanah ya mungkin ya. Selokan bawah tanah punya luar negeri. Jadi mereka bisa membangun bangunan yang secara luas tapi tanpa harus memikirkan adanya banjir karena mereka mempunyai sistem drainase yang sangat-sangat baik teman-teman. Jadi sistem kenapa di Indonesia masih banjir ya seperti itu teman-teman. Jadi bukan kita hanya menyalahkan terhadap alam, tapi bagaimana kita bisa membangun Indonesia lebih dari itu. Kita bisa menghitung cara membangun drainase, bisa menghitung berapa sih maksimalnya air yang bisa ditampung di Indonesia ataupun di sungai-sungai ataupun di selokan-selokan dan juga eh, untuk membatasi pembangunan. Oke, kalau pembangunan kita tidak batasi, is oke, tapi drainasenya harus diperbaiki. Itu sih teman-teman dari saya. Jadi emang kalau karena Indonesia nggak pernah saya lihat ada yang krisis air benar-benar krisis ya teman-teman. Berarti artinya air di Indonesia banyak. Berarti air yang masuk menjadi groundwater ataupun yang biasa kita pakai untuk mandi, minum dan sebagainya macamnya itu sudah terpenuhi. Beda halnya kalau negara-negara yang membutuhkan hal tersebut berarti artinya banyak batuan-batuan yang permeable ataupun jarangnya hujan. Misalnya di mana air hujan tidak bisa tertampung di groundwaternya ataupun sebagai macamnya, tapi di Indonesia sudah cukup artinya bahwa untuk catchment area di Indonesia kita nggak usah terlalu banyak membahas tentang itu, tapi lebih ke sistem drainasenya teman-teman. Itu makanya di Jakarta sempat ada program yang membuka pintu air. Nah itu hampir sama seperti sistem drainase. Jadi begitu debitnya sudah setinggi apa, itu bakal dibuka pintunya. Nah, itu untuk mencegah banjir. Ya, itulah sistem drainase yang saya bilang. Cuma kalau misalnya ada baiknya kalau kita mau membangun bangunan yang lebih luas ataupun tidak mau tidak mau hanya memikirkan catchment area, ya kita harus menggunakan drainase yang baik sampai kayak di luar negeri yang menggunakan gorong-gorong di bawah tanah, teman-teman. Itu sih kalau dari saya. Ini kayak sharing-sharing aja ya, teman-teman ya. Dan juga teman-teman kalau misalnya ada ilmu ataupun masukan terhadap kenapa sih bisa terjadi banjir bisa langsung ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Itu aja dari saya.
Oke, see you on the next content.